Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Wassalatuhu wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan bisa mengkaji, bertaklim dalam pertemuan kali ini dengan tiada halangan suatu apapun. Dan alhamdulillah, kita semua masih diberi nikmat iman wal Islam yang masih tertancap di dalam hati kita, dan semoga sampai di akhir hayat nanti. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fi daraini dunyan ukhran, amin ya rabbal alamin. Wa man mata wa alaihi siyamun, wa man lan utawi sapane wong iku mati sapa man wa alaihi lan ing atase man siyamun, wa alaihi lan iku ing atase man siyamun utawi poso, faitun kang pot min Ramadhan saking wulan Ramadan. Wa man mata wa alaihi siyamun faitun min Ramadhan, barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan di bulan Ramadan dan dia meninggalkan puasa di bulan Ramadan, itu seperti apa? Bi'udrin kaman uftirat bihi limaridin, bi'udrin kelawan sebab udur, iku kaman kaya wong aftara kang mukah sapa man fihi ing dalem, fihi ing dalem fihi ing dalem Ramadan, limaridin kaya dene limaridin krana lara, walam yutamakkan lan ora kongan ora kuwasa sapa man min qadaihi sange ngondoni saum, kana stamara kaya yen to tetep apa maraduhu larane man hatta mata sehingga mati sapa man, fala isma alaihi, fala isma mongko ora ana dosa iku maujud alaihi ing atase man bihadzal faiti ing dalam ikilah poso kang pot. Jadi ketika ada orang meninggal, waman mata wa alisyamun, orang itu meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Jadi pas dia itu dalam bulan Ramadan dia tidak melakukan puasa, ninggal
atau mati, dan matinya itu bi'udrin dengan adanya udur. Udurnya seperti orang itu sakit ya. Terus akhirnya dia walam yutamakkan biqadaihi, yang tidak mungkin atau tidak kuasa dia mengodoni puasanya tersebut, maka hukumnya orang yang meninggal tersebut itu tidak ada dosa, fala isma alaihi. Jadi ketika dia mati di bulan Ramadan, dia tidak ada dosa, fala isma alaihi fi hadzal fa'id. Wala tadaruka lahu bil fidyah, dan dia tidak tidak dikenakan membayar fidyah karena meninggalnya itu dengan adanya udur sakit. Dia di bulan Ramadan sakit, terus akhirnya dia mati karena pada waktu sakit itu dia tidak bisa puasa, terus belabas meninggal, belum sampai dia mengodoni puasanya, maka dia tidak mendapatkan dosa. Itu kalau memang dengan catatan tadi adanya udur karena sakit meninggalnya itu. Wa in fata bi ghairi udrin wa mata qabla tumkinin min qada'i at'ama. Jadi ketika orang itu meninggalnya itu dengan tanpa ada udur, tanpa ada udur, dia belum sanggup, belum sempat mengodoni puasanya, maka dia wajib at'ama anhu, dia wajib memberikan makanan. At'ama aweh mangan sapa man anhu sangking wong ai akhraja tegese ngetokake sapa al wali anil mayyiti sangking mayit min tarkihi sangking bondo tinggal mintirkatihi sangking bondo tinggalane mayit. Ketika orang itu meninggal dengan tanpa ada udur, maka wali keluarga yang ditinggalkan itu diwajibkan mengeluarkan makanan atau fidyah kepada orang miskin. Jadi harta tinggalannya itu disedekahkan kepada orang fakir miskin. Lah, berapa yang dikeluarkan? Likulli yaumin kedue saben-saben dina fata kang pot apa yaum mudun utawi sak mud. Jadi setiap harinya dia memberikan satu mud makanan. Mudun to'imin, satu mud makanan. Lah satu mud makanan itu ukurannya berapa? Wahua utawi mud ikut ritlun sak liter wasulusun lan sepertelak bil bahdati kelawan bangsu bahdat. Wahua utawi liter bil kaili kelawan takaran nisfu qadahin musri iku separone wadah bangsa Misri. Nah, jadi ketika orang itu meninggal tanpa adanya udur, belum mengodoni puasanya, maka harta warisannya itu setiap hari dia wajib mengeluarkan, ahli warisnya, keluarganya wajib mengeluarkan satu mud. Nah, satu mud itu satu liter, wasulusun dan sepertelon kalau ukurannya badat. Kalau kita ya 6 on satu mud itu 6 on. Diambilkan dari harta
warisannya tadi. Diambilkan harta warisannya tadi. Wa ma dzakarahu al-musannifu huwa al-qaul jadid. Itu menurut qaul jadid. Wal qadimu la yata'ayyanu al-it'am bal yajuzul wali aidan ayyasuma. Kalau menurut qaul yang qadim itu tidak menentukan makanan, tapi bal yajuzul wali aidan ayyasuma. Walinya yang meninggal tadi puasa, menggantikan puasa. Itu disunatkan seperti itu. Seperti hanya kama fi syarqil muhadzab waswaba fi radhah al-jazma bil qadim. Seperti yang ada di dalam kitab muhadzab. Dan dibenarkan juga di dalam kitab radhah. Itu kalau menurut qaul qadim seperti itu. Jadi disunatkan walinya itu menggantikan puasa orang yang ditinggalkan. Wasyaihu al-haramu wasyaihu utawi wong tua al-haramu kang pikun, orang tua yang pikun itu ya orang yang tidak sudah lupa, orang tua yang sudah pelupa dengan dirinya saja kadang lupa. Itu yang dimaksud haram itu seperti itu, tidak tahu. Ditanya udah makan belum mbah? Belum, padahal barusan makan. Itu orang tua itu kadang seperti itu. Syekhul haram. Haram itu maksudnya orang-orang yang seperti itu. Wal ajuzu wal maridu alladzi la yurja buru'uhu idza ajaza nalikane apes anis saumi saking poso iku yuftiru mokah sapa iku yuftiru mokah sapa sehul haram wa yutimulan aweh mangan angkuli yaumin sapa kulu haram kuwi sapa sehul haram angkuli yaumin saking saben-saben dina mudun sak mud. Jadi ketika ada orang tua itu orang yang seperti saya katakan tadi, udah lupa, apa lupa, udah makan bilangnya belum makan bilangnya sudah makan. Nah, orang yang seperti itu dan orang yang sakit, ketika orang sakit itu tidak bisa diharapkan kesembuhannya, dan dia tidak bisa berpuasa juga, idza ajaza anis saum, orang itu ketika tidak bisa melakukan puasa, maka orang itu diperbolehkan makan, yuftiru mukah, bahwa tidak puasa. Nah, terus gimana alternatifnya? Wa yut'imu an kulli yaumin muddin, menggantikan makanan satu mud, jadi memberi makanan kepada fakir miskin satu mud di setiap harinya. Orang yang pikun, orang yang sakit, ketika sakitnya itu benar-benar sakit parah, itu digantikan memakai makanan, jumlahnya satu mud perharinya. Wala yajuzu tajilul mud qabla Ramadan wa yajuzu ba'da fajri kulla yaumin. Nah, itu tidak boleh diberikan sebelum Ramadan. Jadi pas ketika Ramadan itu diberikannya. Tidak boleh diberikan sebelum Ramadan. Jadi dia sakit umpamanya. Dia sakit panjang 1 tahun bahkan sakitnya atau lama banget. Terus sampai dia sebelum Ramadan itu ketika mau menghadapi Ramadan, sebelum Ramadan dia kasih makanan, itu tidak boleh. Harusnya itu ketika di Ramadan itu sudah masuk. Wa yajuzu ba'da fajri kulli yaumin, itu artinya ketika sudah masuk di bulan Ramadan memberikan makanannya. Tidak boleh sebelumnya. Tuh.
Jadi ketika orang itu pikun, orang itu sakit, ya, tidak mampu untuk melakukan puasa, maka digantikan memakai makanan, memberikan makanan. Setiap satu harinya memberikan satu mud. Satu mud sama hanya dengan 6 on setiap hari. Jadi Islam itu sangat lentur seperti itu. Wal hamilu utawi wong kang meteng, wal murdiu lan wong kang nusoni, in khafata lamun wedi sapa hamil lan murdi ala anfusihima ing atase awak dhewene hamil lan murdi. Ketika ada orang yang hamil, orang yang menyusui, itu ketika tidak puasa karena takut atas dirinya, wah kalau saya nanti menyusui anak saya nanti saya malah jadi sakit, saya malah jadi bahaya untuk diri saya. Kalau orang yang seperti itu ketika tidak puasa, aftorta mongko mokah sopo hamil lan murdi, wajib mongko wajib alaihima ing atase hamil lan murdi apa al-qadhu ngodoni. Jadi ketika orang hamil, orang yang baru menyusui itu tidak puasa. Tidak puasa itu karena takut atas dirinya nanti, takut sakit untuk dirinya itu sendiri, ya. Maka dia itu diwajibkan mengodoni setelah Ramadan. Diwajibkan mengodoni. Kalau takutnya itu karena dirinya sendiri. Wa in khafata lan lamun wedi sapa hamil lan murdi ala auladihima ing atase anake hamil lan murdi. Nah, ketika takutnya itu karena anaknya, di sini tadi, wah kalau saya nanti puasa nanti anak saya nanti keguguran, nanti anak saya nanti menyusui apa, nanti karena air susu saya akan berkurang. Karena khawatir, kalau kekhawatirannya itu karena anaknya, ai isqata al-walid fil hamil wa qillatul laban fil murdi, aftarata mongko mokah sapa hamil lan murdi, wajib mana tadi? Aftarata mongko mokah sapa hamil lan murdi, wajib mongko wajib alaihi ing atase hamil lan murdi apa al-qadhu ngodoni lil iftari krana mokah wal kifarati lan wal kifaratu lan bayar kifarah. Ketika orang itu takutnya karena anaknya, karena nanti kalau saya berpuasa, nanti anak saya itu dalam kandungan saya nanti kalau keguguran, kalau nanti mati gimana? Atau orang yang baru menyusui, nanti kalau kalau saya puasa, susu yang punya saya nanti kurang, anak saya nanti nyusunya nanti repot gimana nanti? Takut anaknya sakit. Nah, kalau takutnya itu karena anaknya tadi, maka wajib ngodoni dan wajib membayar kifarah. Ya. Wajib ngodoni dan wajib membayar kifarah. Kifarahnya berapa? Angkulli yaumin mudun, setiap harinya mengeluarkan satu mud. Setiap harinya mengeluarkan satu mud. Jadi catatannya tadi, ketika kekhawatirannya itu
karena anaknya, maka wajib mengodoni puasa dan wajib membayar kifarah. Kifarahnya setiap harinya satu. Wa huwa utaimut kama kaya keterangan sabaka kang wis dhisik apa ma iku ritlun sak liter wa sulusun lan sepertelon bil iraqi kelawan bangsa. Kalau ukurannya bahasa sini itu 1 liter kan, sepertelu, sepertiga. Kalau ukurannya kalau kita ya bahasanya ya 6 on tadi. Itu hukumnya orang yang hamil menyusui seperti tadi ketika meninggalkan puasa. Wal maridu utai wong kang lara, wal musafiru lan wong musafir, orang yang dalam perjalanan, safaron kelawan lelungan tawilan kang dawa, yuftirani kumokah karone, wayakudiyani lan ngodoni karone, wayakudiyani lan ngodoni karone. Nah, sekarang ketika orang itu sakit, dia tidak kuasa melakukan puasa. Kalau puasa nanti sakitnya tambah parah. Boleh itu tidak puasa. Tetapi nanti setelah Ramadan dia diwajibkan ngodoni. Ngodoni itu ya nyarutang. Nyarutang itu apa? Membayar apa? Melunasi utang. Utangnya ya puasa. Ketika orang itu sakit tidak puasa di bulan Ramadan, setelah Ramadan dia wajib membayar apa? Dia wajib mengodoni puasa. Walil maridi ingkana mardatuhu mutabiqan tekan niat minal lain. Nah, jadi dan ketika orang itu dalam perjalanan pulang kampung melebihi perjalanan 80,640 km, itu orang itu boleh tidak puasa, boleh tidak puasa. Dalam perjalanan jauh, ukuran perjalanan jauh itu ya ukuran 80, kilometer. Kalau sudah memenuhi itu orang itu boleh tidak puasa. Tetapi nanti setelah bulan puasa wajib ngodoni, nyarutang, wajib ngodoni. Wajib ngodoni. Walil maridi ingkana marduhu mutabiqan tarkun niyati minal laili wa illam yakum mutabiqan kama law kana yahumu waqtan duna waqtin wa kana waqta syuru'i fi shaumi mahmudan falahu tarkun niyah wa illa fa alaihi an niyah lailan fa in atat alhama wahtaja lil fitri aftara wa sakata al musannif an. Seperti yang saya katakan tadi, ketika orang dalam perjalanan ya, yang perjalanannya itu jauhnya kurang lebihnya 80,640 km, itu boleh tidak puasa. Mokah boleh, makan boleh.
Tapi setelah itu setelah wajib mengodoni puasanya. Dalam perjalanan jauh kan panas dan sebagainya, seperti itu. Ketika itu dapat kemurahan atau dapat rukhsah, boleh tidak puasa. Wasakata al-musannifu an sumitatu wa huwa madkurun fil mutawalati wa minhu saumu arafata wa asyura'a wa ta'asawa wa ayyamul baiti wa situ min syawalin. Ini apa? Akan diterangkan di dalam kitab yang panjang lebar keterangannya, di kitab yang lebih tebal lagi, yaitu mengenai tentang puasa sunnah seperti puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Tasu'a, Ayyamul Bid, terus puasa Situn min Syawal, itu bagian dari puasa-puasa sunnah. Jadi untuk dalam kitab Fathul Qarib ini pembahasan tentang puasa sampai di sini. Untuk tentang yang bahasa puasa sunnah itu di sini tidak disebutkan, akan diterangkan di dalam kitab yang lebih tebal lagi atau lebih banyak lagi keterangannya. Seperti puasa Arafah itu hukumnya bagaimana, itu hukumnya sunnah. Seperti puasa Asyura di bulan Syura kita disunatkan puasa 10 hari, itu hukumnya juga sunnah. Nah, seperti tadi puasa di Ayyamul Bid, itu juga sunnah. Terus setelahnya Syawal itu puasa 6 hari, itu juga hukumnya sunnah. Itu beberapa hukum-hukum puasa sunnah seperti hari-hari yang disebutkan tadi. Baik, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaatnya, dan semoga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari malabahaya, dijauhkan dari segala rintangan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala urusan-urusan kita, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Allahumma amin. Dan sehingga kita nanti di bulan Ramadan kita benar-benar bisa melakukan puasa dengan baik dan benar, dan diberi inayah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa hati kita benar-benar kita tata dan kita sucikan untuk nanti menghadapi bulan Ramadan ini. Wallahu a'lam bishawab, wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.